Selamat datang di Cahya. Saya Navita akan bersama Anda mengembangkan diri pribadi maupun komunitas Anda. Hari ini kita akan menengok program studi sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Katolik Parahyangan. Program studi ini merupakan bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpar yang baru diresmikan pada November 2024 yang lalu dan memiliki 7 program studi yang bernaung di bawahnya. Nah, di tengah kita sudah hadir staf pengajar dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unpar. Jadi sudah hadir di tengah kita Ibu Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Kristining Seva, beserta para staf pengajar dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Priska Ayu, Ibu Agustin Mahardika, dan Ibu Silu Jelantik. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar ya berbincang tentang Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kita mulai saja. Apakah tujuan utama pendirian Prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Tantangan apa dari masyarakat yang perlu dijawab oleh Prodi ini? Kemudian apa saja kurikulum yang kiranya dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut? Silakan. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya cukup berat ya. Baru mulai pertanyaannya cukup berat. Tapi sebelum saya jawab, mungkin saya mesti bertanya juga ya. Tadi kan ada tujuan pendirian prodi, tantangan prodi. Lalu tadi satu lagi kurikulum prodi apa yang kira-kira bisa mengakomodasi tantangan prodi dan juga kebutuhan masyarakat terhadap prodi. Tapi sebelum itu saya pengen nanya sama Ibu justru ya. Boleh. Ini bukan saya sih moderatornya, tapi saya juga harus nanya ya. Malah gantian saya. Kalau Ibu dengar kata guru bahasa Inggris, yang terbayang di Ibu apa? Yang kata-kata apa yang terbayang dalam benak Ibu? Guru bahasa Inggris. English, bahasanya mungkin. Bahasanya? Ya. Mungkin Logatnya. Mungkin ada sosok guru bahasa Inggris yang Ibu pernah idolakan atau justru tidak diidolakan ya? Kebayang saya malah guru bahasa Inggris tuh yang kacamata, terus bule yang itu Bule. loh, yang rambutnya digelung. Oke. Mungkin Saya dong Bu. Rambut saya kan dapet ini. Oke. iya kayak gitu. Oh, kayak gitu, Tapi oke. lebih pirang, Bu. Oh, lebih pirang. Oke. Ya, Ada lagi gitu. mungkin Bu? Mungkin ini sih traveling. Traveling. Ya. Oke. Terima Jadi, kasih. Karena kalau kita mau traveling kan kita mesti pinter ngomong Dan bahasa mesti Inggris. pinter ngomong bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bu. Ini saya juga mau nanya sama dosen-dosen pengajar pendidikan bahasa Inggris ya. Pertanyaannya sama, tapi mungkin dari sisi latar belakang yang berbeda. Kalau Ibu kan dari latar belakang awam pada umumnya ya. Kalau ini kan memang dosen-dosen bahasa Inggris. Jadi saya mau nanya, kalau dengar kata guru bahasa Inggris, apa yang terlintas di benak kalian? Ibu Tilu? Kalau saya ingat guru saya zaman dulu, pasti kalau guru bahasa Inggris tampilannya tuh kayak bajunya tuh lebih apa ya, bajunya tuh nggak yang kreatif, waduh kayak gitu, jadi kayak lebih casual, nah kayak gitu. Wah, saya Terus juga ini berarti ya. bajunya casual kayak gitu. Oke. Terus ya paling kalau yang saya ingat ya bawa bacaan-bacaan bahasa Inggris itu biasa. Bawa Buku-buku. novel, Hmm. buku-buku bahasa Inggris. Oke. Kalau Ibu Agustin bagaimana? Friendly. Friendly. Yes. Friendly neighborhood Spiderman. Ya friendly aja sih biasanya. Friendly. Bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris tuh biasanya friendly. Kalau Ibu Friska gimana? Grammar, pronunciation. Grammar, pronunciation. Oke. Anggaplah ini masyarakat kecil ya yang ada di yang memang ada di sekitar kita gitu. Bagaimana mereka punya image guru bahasa Inggris itu seperti yang tadi disebutkan ibu-ibu sekalian. Yang satu bidangnya bukan bahasa Inggris, yang satu bidangnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi kalau kita lihat di masa kini ada perkembangan AI, teknologi, lalu jumlah siswa di setiap kelas, rata-rata jumlah siswa di kelas-kelas di Indonesia ini minimal 30
siswa per kelas. Sampai bahkan kelas besarnya pernah saya menemukan 45 sampai 50. Artinya si guru bahasa Inggris ini mesti mengajar 30 sampai 50. Tantangannya lebih besar dong. Dari kita zaman dulu satu kelas cuma 10-20 orang, sekarang 30 bahkan 2 kali lipat. Nah, artinya yang tadi dibilang ibu-ibu semua ini bahwa dia mesti friendly, dia mesti grammar pronunciation-nya mesti dapet, mesti apa tadi ya? Casual dan lain-lain. Mungkin itu bisa reduce gitu ya. Karena jumlah siswanya itu banyak. Nah, itu juga tantangan buat kamu yang harusnya bisa dijawab di prodi kamu. Nah, kami di prodi ini kenapa kita mendirikan ini? Karena itu juga kegelisahan masyarakat terhadap sosok guru bahasa Inggris yang bisa ibaratnya bisa ngajar bahasa Inggris dengan baik, grammar, pronunciation dan semua yang tentang skill bahasa Inggris, friendly gitu ya. Terus kalau kebule-bulean kayaknya enggak ya Bu ya, mungkin. Terus casual, artinya casual mungkin lebih ke adaptif ya. Adaptif dalam arti kalau ketemu siswa itu enggak gapnya terlalu besar gitu ya. Tapi bayangkan juga kalau siswanya banyak banget, gimana dia mesti behave gitu ya. Itu juga part dari kegelisahan. Karena menangani 10 orang dengan menangani 3 kali lipat jumlah siswanya dengan karakter yang sangat berbeda, itu juga berbeda-beda penanganannya. Nah, kami mau menjawab kegelisahan itu sih Bu, tujuan didirikan prodi ini. Karena beberapa juga pendapat atau jejak pendapat dari sekolah-sekolah mitra Unpar terutama menginginkan hal yang sama. Bagaimana si guru ini bisa adaptif, punya kemampuan skill teknologi yang tinggi, karena dengan teknologi itu dia bisa melakukan banyak hal dengan jumlah siswa yang banyak juga. Jadi nggak klasikal lagi ya. Kalau dulu kita cuma pakai kapur dan papan tulis, sekarang dengan teknologi kita bisa menjangkau lebih banyak siswa. Yang ketiga, kami juga menjawab pertanyaan mitra terkait bagaimana guru bahasa Inggris ini bisa humanis. Kalau kita ketemu sama siswa dengan berbagai karakter, kita tidak dididik untuk jadi humanis, ya kita akan acuh cuek gitu ya. Karena jadi guru bahasa Inggris bukan semata-mata hanya konten mengajarnya, membekali siswa dengan bahasa Inggrisnya, tapi juga bagaimana membuat mereka lebih kritis, lebih sopan, ya, lebih bisa behave gitu ya. Tentunya kita butuh guru bahasa Inggris yang humanis dan adaptif. Mungkin itu sih Bu. Dan semua itu kita rangkum dalam kurikulum kami. Bahkan kalau mau disebutkan, kurikulum kami itu ada manajemen, classroom management, itu juga ada. Kami juga ada mata kuliah konten yang memang untuk pengembangan skill bahasa Inggrisnya. Kami juga ada mata kuliah pedagogi yang semuanya juga berbasis pedagogi yang humanum, tech savvy, technology things gitu ya, dan juga pedagogi yang berbasis SDGs gitu. Oke, jadi memang nggak cuman semata-mata di akademis bahasa Inggrisnya. Betul. Tadi ada betul. classroom management, terus Betul. ada tentang terkait teknologi Iya. dan lain-lain gitu ya. Barangkali ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sih, Boleh, tentang keunggulan dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Apa sih keunggulannya yang membedakan dari universitas lain gitu? Ya. Bisa Boleh, dijawab. siapa? Ibu Yang Agustin. menjawab. Kalau ditanya apa kelebihan prodi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Katolik Parahyangan ini dibandingkan dengan di universitas lain, menurut saya adalah pendekatan integratifnya. Nah, mungkin di univ lain itu mereka hanya berfokus pada kemampuan bahasa dan teori pendidikannya saja. Tapi di sini di Unpar, specifically di pendidikan bahasa Inggrisnya, kami berusaha untuk mencoba menggabungkan berbagai aspek. Ya, ada bahasa, kemudian ada pedagogi, kemudian tadi Bu Zefa mention soal tech savvy, ya kan, teknologi, AI, ya kami coba gabungkan itu. Kemudian kreativitas, ya, di sini dosen dan mahasiswa kami berusaha untuk menjadi kreatif, dan pastinya refleksi profesional. Nah,
Nantinya semua aspek itu akan membentuk mahasiswa kami, profil lulusan kami menjadi pribadi yang holistik atau pribadi yang lebih utuh dan pastinya humanum. Nah, mahasiswa nanti tidak hanya akan belajar soal metode mengajar saja, tetapi nanti mereka sepanjang perjalanan mereka berkuliah di PBI Unpar, mereka akan juga memahami siapa sih mereka ini sebagai pendidik. Nah, mereka nanti akan kami ajak untuk berpikir secara kritis. Mereka juga akan kami ajak untuk menjadi pribadi yang reflektif. Dan nanti mereka akan kami ajak juga untuk berani bereksperimen dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kami juga akan menyiapkan mereka untuk memahami kurikulum internasional. Nantinya mereka akan belajar soal English curriculum. Itu nanti kami akan mencoba memperkenalkan sedikit tentang kurikulum internasional, ya. Dan pasti akan kami gabungkan juga dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, kenapa mereka harus berkenalan ya dengan kurikulum internasional ini? Karena nantinya mereka akan kami siapkan untuk menjadi profil lulusan yang memahami atau memiliki perspektif global, tapi mereka tetap kontekstual, ya, artinya tanpa kehilangan konteks lokalnya. Nah, selain itu budaya akademik di Unpar ini kami rasa cukup mendukung atau sangat mendukung malahan ya untuk pengembangan karakternya mereka. Ya, di Unpar ini ya, terus khususnya di PBI Unpar, kami menyediakan ruang diskusi untuk eksplorasi ide, kemudian ada kolaborasi lintas bidang ini yang sangat menyenangkan ya, integratif tadi. Kemudian ada penguatan nilai-nilai humanistik ya, humanum tadi. Nah, jadi harapannya lulusan kami ini nantinya bukan hanya kompeten secara akademik ya, tidak, tapi nanti kami juga berharap ya, nantinya kami berharap semoga profil lulusan kami memiliki empati, ya, integritas dan juga kemampuan komunikasi yang kuat pastinya. Nah, yang menurut saya penting bagi seorang pendidik di era sekarang, begitu Ibu. Ya, paket komplit Bu. Jadi Betul. semua tantangan bisa dijawab oleh Prodi PBI Unpar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan Prodi ini dari awal berjalannya hingga saat ini? Terus hal-hal baik apa saja yang perlu untuk terus dikembangkan? Silakan Ibu Priska ya. Kalau kita melihat perkembangan prodi dari awal sampai sekarang, mungkin nanti Bu Seva juga bisa menambahkan ya Bu ya. Mungkin pertama karena kami masih baru ya Bu ya. Jadi tentunya pasti jumlah mahasiswa masih sedikit. Tapi setelah berjalan sekarang 2 tahun atau tahun kedua, jumlah mahasiswa semakin meningkat, dan kemudian juga dari sisi mungkin perkembangan dosen-dosennya juga ada peningkatan skill, kompetensi, dan dikenal luas kepada masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri ya Bu ya, mungkin banyak orang kan selalu beranggapan kalau lulusan pendidikan bahasa Inggris itu selalu mungkin akan menjadi guru gitu. Nah, padahal sebenarnya mungkin ada pekerjaan atau profesi-profesi lain yang bisa juga dikembangkan. Nah, itu yang sebenarnya menjadi pemikiran kami semua. Makanya dalam profil lulusan pun dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Seva dan Ibu Aan atau Bu Agustin, kami melihat proyeksi yang lain. Apa sih kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan? Misalnya sekarang ini kan lagi tren AI, teknologi juga sedang berkembang ya. Nah, dan juga misalnya sekarang juga banyak influencer seperti itu kan. Nah, makanya bisa juga nih lulusan kami diajarkan teknologi, diajarkan media pembelajaran, supaya nanti kalau mereka mungkin kurang tertarik untuk menjadi guru, mereka bisa menjadi edupreneur seperti itu. Sebenarnya sih pemikiran ini nih dari gagasan bahwa pembelajaran itu kan tidak hanya stuck di satu tempat, tapi berubah dengan cepat ya. Selain itu juga
yang juga sedang dibawa oleh Bu Seva adalah kerjasama internasional. Jadi tidak hanya melulu yang mengajar hanya kami semua, tapi juga kedepannya kami ingin mengembangkan ada bentuk-bentuk kerjasama seperti student mobility. Jadi mahasiswa kami pun bisa ada kesempatan untuk ke luar negeri, belajar bagaimana sih perbedaan belajar di sini dan di luar, seperti itu. Mungkin bisa akan menambahkan, silakan ditambah. Iya. Sedikit menambahkan dari perjalanan prodi dari 2024 sampai 2026. Betul ya, sekarang 2026 ya. Sampai 2026 ini cukup pesat ya. Walaupun memang jumlah mahasiswa kami masih di bawah target yang ditargetkan oleh universitas, tapi kami percaya sih dengan 2 tahun ini apa yang sudah kami bangun ini bisa kami tabung untuk masa depan gitu. Artinya untuk masa depan itu kami juga apa yang kami tabung ini bisa menarik perhatian untuk siswa-siswa SMA untuk bergabung bersama kami. Terutama itu tadi yang kerjasama dari luar, kami mendapatkan 2 kerjasama internasional, di mana nanti di semester 5, 6 atau 6 gitu ya, mahasiswa bisa kami kirim ke Belgia gitu ya, ada di 2 universitas, Newcastle dan DXL Education. Mereka juga bisa praktek mengajar di sana, di mana siswa-siswanya juga mungkin bule-bule gitu ya. Tapi kita memang bekali dari sini. Dengan kerjasama itu mereka punya kepercayaan diri yang lebih gitu ya, sebagai bekal tambah itu. Iya, bekal portfolio mereka ketika nanti mereka lulus, mereka punya pengalaman yang berbeda dari teman-teman yang ada di universitas lain mungkin dengan prodi yang sama. Selain itu juga bagaimana dengan mahasiswa yang nggak berangkat nih, atau yang nggak bisa ikut, karena kan itu juga budgetnya terbatas, karena itu fully funding. Mahasiswa yang tidak bisa ikut atau tidak bisa pergi ke sana, mereka kita juga bekali dengan sesuatu yang berbau internasional, itu dengan COILS Project. COILS Project itu collaboration online learning bersama dengan universitas di luar. Kalau itu kita punya lebih banyak kerjasama, jadi nggak cuma dari Belgia tapi dari Swedia, Kanada, dan lain-lain. Di situ mahasiswa punya grup sendiri dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada dari universitas luar, berkolaborasi untuk membuat satu proyek bersama tentang mengajar, lalu dipresentasikan secara online. Dari situ saya berharap mahasiswa saya juga bisa practice in English gitu ya, terus praktis juga membagikan pengetahuannya yang berbasis konteks Indonesia, karena di sana pasti mereka juga membawa konteks-konteks dari negaranya, lalu bertukar pikiran sehingga mereka perspektif globalnya lebih dapat gitu. Jadi nanti ketika mereka lulus, mereka punya pengalaman tentang global perspektif, tentang intercultural learning. Mereka juga punya pengalaman tentang bagaimana berkomunikasi real gitu ya, dengan orang yang bukan orang Indonesia nih di sananya. Lalu apa yang dibagikan? Karena menjadi guru itu kan nggak harus ada di sekolah formal ya, tapi menjadi guru itu menurut saya dibentuk dari pengalaman-pengalaman terjun ke masyarakat, baik masyarakat global maupun masyarakat lokal. Itu yang menjadi pembeda di prodi kami. Ya, itu keunggulan. Betul. Dari, Ya, itu sih tambahannya. Nah, selanjutnya harapan apa saja yang diinginkan dari lulusan program PBI ini? Di sini saya akan mencoba menjelaskan harapan-harapan kami ya, terutama di sini mahasiswa kan sudah dibekali dengan banyak hal selama berkuliah di PBI Unpar. Harapannya tentu saja ketika nanti mereka terjun di real world, ketika mereka benar-benar menghadapi dunia pekerjaan segala macam, mereka bisa lebih adaptif, mereka bisa beradaptasi dengan baik, mereka bisa membawa pembelajaran-pembelajaran yang sudah diajarkan di Unpar, ditularkan di sekitar mereka, menjadi pribadi yang lebih humanis, menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang ketika nanti mereka kan sudah dibekali nih dengan teknologi, pembelajaran dengan teknologi segala macam, ketika mereka bisa menggunakan teknologi itu, mereka menguasai hal tersebut, mereka tidak lupa dengan nilai-nilai humanisme yang sudah diajarkan selama berada di Unpar. Itu sih Bu. Dan juga harapan kami ketika nanti
mereka sudah lulus, mereka bisa berkembang tidak hanya menjadi seorang guru, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Mereka bisa menjadi, kalau mereka mau menjadi seorang entrepreneur bahasa Inggris, mereka bisa melakukannya. Mereka mau jadi influencer segala macam juga bisa seperti itu. Jadi nggak cuma menjadi terpusat menjadi seorang guru. Terima kasih Ibu. Nah, kita sudah hampir mendekati penghujung acara. Barangkali untuk pamungkasnya dari Ibu Seva bisa cerita sedikit mungkin dari 2 tahun berjalan, hambatan apa yang ditemui, solusinya apa, dan kemudian pesan-pesan yang mungkin bisa diberikan kepada para pemirsa. Terima kasih Bu. Yang pertama soal hambatan ya. Hambatan ini sepanjang 2 tahun itu ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya gitu ya. Apa bedanya pendidikan bahasa Inggris sama jurusan bahasa Inggris gitu? Ya. Sering nggak? Yes. Ya. Apa bedanya? Kita punya teori pedagogi, Bu. Itu dia. Kalau kalau jurusan bahasa Inggris, saya mau menganalogikan ya, pendidikan bahasa Inggris dan jurusan bahasa Inggris. Jurusan pendidikan bahasa Inggris dan jurusan bahasa Inggris. Itu sama kayak orang yang jago masak dan orang yang bisa ngajarin masak. Jadi, kami posisinya adalah orang yang bisa ngajarin masak. Gitu ya. Nah, kalau orang yang bisa ngajarin masak, otomatis mesti jago bahasa Inggris dong. Salah, kebalik. Kalau orang yang mau ngajarin masak, otomatis mesti bisa jago masak dong. Artinya pendidikan bahasa Inggris ini bisa dianggap melebihi jurusan bahasa Inggris. Mestinya ya, karena kita dilengkapi dengan ilmu pedagogi. Itu hambatan pertama yang orang tuh sering nanya seperti itu. Jadi saya tuh kayak harus bikin template atau FAQ gitu ya, supaya bisa menjawab. Jadi kalau orang nanya apa bedanya sama bahasa Inggris, apa bedanya sama sastra Inggris dan seterusnya, kayak kita mesti bikin template. Jadi kalau ada yang nanya, nih baca, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada lagi nih, jurusan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris itu dianggap kamus berjalan. Ya. Jadi kalau orang tuh sering banget nanya, misalnya kita nonton film bersama bareng gitu ya, sama keluarga atau sama pasangan atau sama saudara, sama teman. Lalu ada kata-kata yang sulit tuh di situ. Lalu kita diserbu dengan pertanyaan, complicated itu apa? Gitu ya. Dan kita dianggap kamus berjalan gitu. Nah, stigma itu tuh melekat gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya. Terutama kalau saya sih menemui itu dari orang tua saya kan baby boomer ya. Jadi mereka nggak terbiasa membuka kamus, Google Translation atau apapun namanya AI dan seterusnya, itu jarang gitu. Jadi mereka ya cuma nanya aja, itu apa ya bahasa Inggris itu tadi orang itu ngomong apa ya dan seterusnya. Ya, kita dianggap itu gitu. Dan hanya itu gitu ya. Ya, padahal kan tidak. Gitu ya. Tapi justru itu tantangannya, bahwa ketika nanti kita lulus dari pendidikan bahasa Inggris, yaitu bagian dari inclusivity gitu. Semua orang berhak dapat edukasi tentang bahasa Inggris. Itu tugas kita loh. Ya. Tugas kita loh sebagai guru dan dosen bahasa Inggris, ya kita mesti mengeliterasi mereka. Jangan sampai mereka masih punya pandangan yang sama bahwa jurusan bahasa Inggris itu kamus berjalan gitu. Jangan sampai mereka punya itu, gitu ya. Itu memang hambatan. Hambatan yang ketiga, banyak ya Bu ya. Hambatan yang ketiga, ini yang terjadi di prodi kami memang ketimpangan ya. Jadi ada ketimpangan kemampuan mahasiswa, gitu ya. Karena kami ada 10-20% itu mahasiswa dari 3T. Lalu ada juga mahasiswa umum yang memang pasarnya juga umum gitu ya. Nah, karena kita percaya bahwa pendidikan itu, apapun bentuk pendidikannya, termasuk pendidikan bahasa Inggris itu inklusif. Inklusif itu artinya terbuka untuk siapapun. Artinya siapapun yang mau belajar bahasa Inggris, menjadi guru bahasa Inggris, pendidik bahasa Inggris, ya harus kita terima gitu ya. Dan memang concern kita memang di situ gitu, inclusivity. Jadi itu juga menjadi salah satu cause effect gitu ya. Jadi kalau kita juga menerima mahasiswa dari manapun dengan latar belakang yang berbeda, belum tentu 3T juga ya, tapi dari latar belakang yang berbeda, pasti akan ada
ketimpangan kemampuan gitu ya Hmm. di kelas gitu. Saya rasa ini juga terjadi di semua institusi formal berbasis pendidikan, baik di sekolah formal, di universitas, di sekolah tinggi atau apa. Pasti di kelas itu kita sebagai guru pasti akan menghadapi situasi yang sama. Itu tantangan terbesar juga sih Bu, karena kami harus menyesuaikan. Hmm. Gurunya juga, dosen harus menyesuaikan. Saya juga yakin mahasiswanya juga Menyesuaikan. berusaha menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Apalagi perkembangan dunia ini sangat pesat Cepat. gitu ya. Hmm. AI-nya baru belajar satu AI, loh kok udah keluar AI baru. Hmm. Itu contohnya ya. Ya. Jadi kami memang harus ekstra gitu ya, supaya no one left behind gitu. Nah, Gitu sih Bu, itu hambatan dan solusinya. Solusi lebih ke ya kita mesti meluangkan banyak waktu, kita juga mesti memberikan pengertian-pengertian, pendekatan secara personal juga gitu ya, memberikan banyak pelatihan, menambah info session. Memang kita mesti membuat literasi khusus supaya mereka juga aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Itu solusi yang kami berikan sih selama ini. Ini udah masuk pesan terakhir Iya, ya? langsung saja. Saya sudah diliatin teman-teman saya gitu. Benar. Oh, pesan terakhir gitu. Selesai. Ya, baik teman-teman yang ada di luar sana, kalau memang punya passion untuk menjadi pendidik bahasa Inggris gitu ya, yang punya skill adaptif, digital gitu ya, dengan kemampuan abad 21 ini, terus humanis dan juga holistik gitu, dengan kemampuan pedagogi yang extraordinary, kami dengan tangan terbuka menerima teman-teman untuk bergabung di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris bersama kami, dan tentunya dengan dosen-dosen yang lain gitu ya. Kami sangat welcome dari teman-teman dengan latar belakang ilmu apapun untuk bergabung dengan kami di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Itu aja. Terima kasih. Baik, sekaligus menutup bincang-bincang kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu staf pengajar dari Pendidikan Bahasa Inggris Unpar. Nah, pemirsa sekalian, kita telah mendengarkan seluk-beluk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unpar. Semoga seluruh informasi yang kita dapat pada kesempatan ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini dapat dilihat pada link yang ditayangkan pada layar. Sampai jumpa di tayangan Cahya berikutnya.